Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni, kelas C25A, Reka 5 Arung Palaka. Panorama adalah membuat gambar suatu pemandangan atau medan alam dalam bentuk sketsa atau gambar sederhana yang menunjukkan suatu daerah dengan sudut pandang tertentu. Adapun fungsi panorama berguna untuk melukiskan situasi dan kondisi suatu tempat pada satu waktu, sehingga ketika suatu saat kembali lagi ke daerah tersebut, kita akan dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Namun, membuat sketsa pemandangan panorama atau peta panorama berbeda dengan melukis pemandangan pada umumnya. Cara menggunakan panorama cukup mudah. Pertama, pilih tempat yang memiliki pemandangan luas. Lihat ke arah tertentu, biasanya ke utara. Tandai benda-benda penting seperti gunung, pohon besar, sungai, atau bangunan. Dengan begitu, ketika kita melihat panorama atau gambar panorama, kita bisa tahu arah dan posisi benda-benda di sekitar kita. Panorama membantu kita membaca medan di lapangan. Dalam membuat panorama mempunyai beberapa aturan yang membedakannya dari gambar biasa, baik segi peralatan dan teknik menggambar. Alat-alat yang harus disediakan antara lain kertas, gambar, pensil untuk menggambar, penggaris, ballpoint untuk menulis data-data, kompas, dan alat pembidik. Alat pembidik merupakan alat khusus dengan lubang berbentuk persegi panjang dengan dua garis bersilangan di tengahnya. Alat pembidik bisa dibuat dengan melubangi karton atau menggunakan bungkus korek api. Cara membuat panorama sketsa pemandangan adalah sebagai berikut. Bidik dengan kompas arah satu benda, lebih baik benda yang terlihat menonjol sebagai titik pusat. Catat arah dalam derajat titik pusat tersebut. Lihat objek yang akan digambar dengan menggunakan alat pembidik dengan titik pusat tepat di titik pusat alat pembidik dan sisi kanan kiri tidak melebihi arah yang ditentukan. 3. Gambar semua objek yang tertangkap dalam alat pembidik. Objek yang digambar adalah objek yang tidak bergerak berubah tempat, sehingga benda-benda yang bersifat sementara atau berpindah tempat seperti mobil, hewan, awan, dan orang tidak perlu digambar. Setiap benda beri arsiran yang berbeda dengan ketentuan 1. Objek yang dekat yang diberi arsiran yang rapat, objek yang lebih jauh dengan arsiran yang lebih jarang. Pada bagian atas pojok kiri gambar, beri gambar anak panah yang menunjukkan letak arah utara. Bagi bagian bawah gambar menjadi 3 bagian, dan pada masing-masing bagian tuliskan 1. Bagian pertama, tuliskan identitas regu pembuat seperti nama regu, nomor kapling, perkemahan atau nomor peserta lomba, pangkalan, gugus depan, kuartir ranting, dan lain-lain. Yang kedua, bagian kedua, tuliskan waktu dan tempat pembuatan seperti hari, tanggal, jam, dan tempat pembuatan sketsa pemandangan atau arah besar, derajat, titik pusat, dan keadaan cuaca. 3. Bagian ketiga, tuliskan keterangan gambar untuk masing-masing arsiran. Itulah materi tentang panorama. Selanjutnya materi tentang kompas. Kompas adalah suatu alat penunjuk yang dapat digunakan untuk menetapkan arah, di mana arah di sini adalah arah yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Tentu saja dalam hal ini arah yang ditunjukkan adalah arah utara kompas, utara magnetis, karena kita ketahui ada 3 buah arah utara, yakni utara peta, utara magnetis, dan utara sebenarnya. Kompas bidik. Kompas bidik adalah kompas yang berfungsi untuk membidik atau menembak sudut pada alam atau bentangan alam sebenarnya, yang kemudian sudut tersebut dapat diproyeksikan pada peta. Gambar dari kompas bidik. Cara menggunakan kompas bidik adalah
Yang pertama, buka tutup kompas dan posisikan tutupnya hingga tegak lurus. Tarik cincin untuk jempol. Masukkan ruas pertama jempol kanan ke dalam cincin tersebut. Telunjuk sejajar dan memegang penutup yang berdiri tegak. Jari-jari lain memegang penutup kompas. Lengan lurus ke depan. Bisa juga meletakkan kompas pada tongkat statis. Dekatkan kompas ke depan mata untuk mencari tanda atau titik yang dijadikan patokan dalam membidik. Pilih benda yang jauh tetapi jelas terlihat dan tidak terhalang. Hasil bidikan angkanya bisa dilihat pada kompas. Misalnya angka 40 maka disebut asimut 40 derajat. Kemudian bergerak menuju titik yang telah dibidik oleh kompas tadi. Setelah sampai di titik yang dituju, kemudian bidik titik berikutnya, demikian seterusnya secara berulang. Kompas bidik memiliki bagian-bagian. Yang pertama, dial adalah permukaan kompas di mana tertera angka derajat dan huruf mata. 3, 4, 5, 6 angin visir adalah lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Kaca pembesar digunakan untuk melihat derajat kompas. Jarum penunjuk adalah alat yang menunjuk utara magnet. Tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 yang dapat diputar. Alat penyangkut adalah tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Kemudian asimut dan back asimut. Asimut adalah sudut di antara satu titik dengan arah utara dari seorang pengamat. Asimut disebut juga sudut kompas. Bila kita berjalan dari satu titik ke titik lain dengan sudut kompas tetap potong kompas, maka harus diusahakan agar lintasan perjalanan satu garis lurus. Untuk itu digunakan teknik back asimut. Prinsip back asimut adalah membuat lintasan berada pada satu garis lurus dengan cara membidikan kompas belakang jarak ke muka dan ke tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.